Hai, selamat siang teman-teman. Kenapa selamat siang? Karena kebetulan kita ambil video ini di waktu siang. Hehe, jadi kita ucapin selamat siang aja ya. Dan ini kebetulan kita lagi long weekend, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Jadi Jumat, Sabtu, Minggunya kita kemana ya? Tadinya mau ke Bandung. Kebetulan saya tinggal di Banten. Jadinya setelah saya timbang-timbang, Bandung sering ya. Nah, kita cobain ini destinasi baru ke Lampung. Kebetulan ini saya pertama kali naik kapal feri. Dan juga anak saya yang usia 5 tahun pertama kali naik kapal feri. Jadi kita mau cobain ya gimana rasanya naik kapal feri, biar anak aku punya pengalaman gimana rasanya naik kapal feri, gimana rasanya perjalanan ke Pulau Sumatera. Setelah saya cek, dari Serang ke Lampung itu jaraknya nggak terlalu jauh ya, dan nggak terlalu lama. Kayak dari, kalau versi daratnya ya, itu seperti dari Banten ke Bogor, 3 jam perjalanan dengan waktu 3 jam perjalanan darat ya, dengan 1 jam perjalanan laut dan juga waktu tunggu. Nah, ini nih yang paling bikin lama nih tunggunya. Kebetulan waktu itu kita lagi long weekend, jadi ternyata penuh banget dan antrian panjang. Dari sini sih belum kelihatan ya, nggak kayak lagi Lebaran. Biasanya kalau lagi bulan Ramadan di akhir itu dari gerbang tol Merak aja udah penuh. Tapi kali ini kita baru ramenya itu di dermaga Merak. Dan ini kebetulan kita sudah pesan tiket via Ferizi H-1. Kita menentukan kita berangkat siang. Kenapa siang? Karena hari Kamis kita lagi banyak banget kegiatan. Jadi kita mau istirahat dulu ya. Kita puas-puasin istirahat karena biar perjalanan kita fun. Kebetulan kita emang bukan tim pagi kalau berangkat, kita tim siang. Jadi ini kita udah sampai Merak, dan di sekeliling ini sudah mulai kelihatan laut ya, laut Selat Sunda. Dan tenang aja teman-teman, bagi yang berangkatnya pagi dan belum sempat makan siang, di sini itu banyak sekali restoran. Sebelum masuk ke pelabuhan itu ada masakan Padang, masakan warung-warung kecil. Dan juga ini kita sudah cek ini ya, ini kita sekarang sudah posisinya sedang selesai cek tiket yang kita beli tadi. Nah, setelah kita dicek sebentar, nah dari sini belum kelihatan macet nih. Ternyata pas kita masuk, wow, antriannya panjang ya. Dan ini kita kalau tidak salah berangkat itu pukul 16.00. Dan kita sudah sampai di sini setelah tadi istirahat, sholat zuhur dan juga makan siang di warung Padang terdekat. Itu jam 1 kita baru sampai di sini. Dan kita pikir memang wah kita bisa santai nih di Sosoro Mall, karena kita juga belum pernah kan ke sana, pengen tahu sebenarnya seperti apa Sosoro Mall itu. Ternyata jam 1 sampai sini itu antrian kita masih panjang banget. Dan karena memang antrian lagi hektik ya, lagi padat perjalanan, jadi kapal kita itu ditunda. Jadi harusnya jam 16.00, malah berangkatnya itu baru jam 17 kalau tidak salah. Jadi semua mulai siang. Ternyata saya tanya di tugas yang ada di pelabuhan, ternyata memang semua kapal itu berangkatnya terlambat. Lumayan ya, kita panas-panasan ini di tengah-tengah panas, dan juga kita harus tetap semangat nunggu. Kebetulan kita pertama kali nih nyebrang dengan kendaraan mobil, jadi kita belum tahu ternyata ini itu sebenarnya di parkiran kita bisa ninggalin mobil. Nanti pas waktunya tiba baru kita masuk ke mobil lagi. Jadi kita seharian itu selama 3 jam itu nunggu di mobil. Bayangin panas-panasan nunggu di mobil, nyalain AC kan, gimana pengepet. Tapi kita tadi sempat juga sih ke kamar kecil dan juga ke restoran-restoran yang ada di Sosoro Mall. Ada KFC dan ada restoran-restoran lokal ya. Jadi tenang aja, kalian juga bisa beli di pelabuhan. Jadi di pelabuhan itu sebelum naik kapal ya, setelah 3 jam nih kita sekarang naik, dan kita dapet di dekat tangga. Dan ini memang lagi ramai banget ya. Ini lagi mau sunset.
Nah, kita lanjut cari parkir yang pas. Nanti kita tunggu. Dan sesuai ketentuan untuk penumpang kapal kita wajib turun ya. Sebenarnya ini untuk keamanan kita juga. Takutnya nanti ada kejadian yang tidak menyenangkan, kita dapat mudah dievakuasi. Dan juga ya teman-teman, sebenarnya kursi ini tuh banyak macamnya. Ada yang kursi satuan seperti kursi-kursi kereta, dan juga ada juga yang bentuknya sofa. Dan ini gratis. Saya duduk di sini gratis, tidak perlu pendaftaran atau apapun. Dan saya cari yang lebih nyaman sebenarnya karena saya bawa anak balita. Jadi ini prosesnya siapa cepat dia dapat. Jadi begitu kalian parkir nih ya, langsung ke atas kita cari yang ada sofanya. Tapi sebenarnya ada juga yang premium lounge ya, VIP lounge, dan itu berbayar. Itu sistemnya juga sama, siapa cepat dia dapat, nggak bisa kita pesan. Jadi kita harus gerak cepat ya. Begitu mobil parkir, kita langsung ke VIP lounge. Yang satu lagi ada yang premium, nanti akan saya hadirkan di video tentang kepulangan kita ke Pulau Jawa, ke Selat Sunda, ke Merak dari Bagaheni. Kenapa? Karena kita baru tahu ini ternyata ada lounge yang lebih baik lagi kalau kita bawa anak, lebih sepi, lebih nyaman, dan nggak terlalu rame. Ada toiletnya juga, dan ada sedikit minuman, cemilan juga disediakan. Untuk harganya murah, cuman 30.000 per orang. Lebih nyaman kan? Dan kita dapat snack box. Nah, nanti ya kita jelasin dulu. Dan sekarang ini kita jalan-jalan dulu ya, kita keliling kapal. Dan sebenarnya ya yang saya lihat itu sebenarnya Pulau Jawa itu sama Pulau Sumatera itu bisa kelihatan ya, jadi nggak terlalu jauh. Kita lagi di sini itu ujung Pulau Jawa itu bisa kelihatan, dan kita menuju ke ujung Pulau Sumatera itu terlihat juga. Jadi memang sejam itu waktu yang sangat cepat sih kalau menurut saya ya. Mungkin kalau pakai kapal yang lebih cepat lagi mungkin bisa setengah jam. Oh ya, di sini kita harus hati-hati ya bawa anak-anak, jangan terlalu dekat karena anginnya sangat kencang sekali. Ini sekitar pukul 17 sampai 18.00. Jadi memang mungkin angin sore itu lebih kencang daripada angin pagi. Lagi ngeliat apa? Apa sayang? Jangan deketan cantik. Ini ya, banyak ini ya. Mana? Itu Gunung Krakatau. Krakatau apa? Gunung Krakatau namanya. Gunung gede banget. Apa artinya gunung yang gede? Sama seperti balita lainnya, anak saya itu mulai bosen dan kita coba naik ke lantai atas di kapal. Ternyata di lantai atas ini ada kantin yang jual ayam tepung crispy. Jadi untuk yang bawa anak balita, nggak usah bawa teng-tengan terlalu banyak yang dibeli di dermaga, karena ternyata di kapal juga ada yang jual. Dan ini aku baru tahu banget. Sedangkan aku tadi bawa bekal yang sangat banyak di dermaga karena takutnya tidak ada yang jual. Dan di sini angin tambah kencang dan banyak sekali orang yang lebih milih di lantai paling atas. Mungkin ada bebas untuk merokok, dan juga angin lebih
sepoi-sepoi ya, sambil nikmatin dari jauh perjalanan. Nah, itu dia Pulau Jawa mulai menjauh dari kita, dan kita sebentar lagi, setengah jam lagi kita sampai di Lampung, karena memang hanya sejam ya. Dan memang udaranya cukup bikin kita pusing ya, karena mungkin sangat kencang, tapi banyak banget orang yang lebih menyukai duduk outdoor. Bye bye Pulau Jawa gitu ya. Iya, iya di Pulau Jawa. Dan ternyata ada satu lantai lagi di paling atas. Tenang aja, ada yang jual minuman hangat dan juga pop mie. Jadi bagi yang lapar nih, belum mau beli cemilan atau minuman hangat, bisa langsung ke lantai paling atas juga sambil lihat pemandangan. Apalagi kalau sebenarnya ini sore-sore ya, sekitar sunset jam 6 atau mungkin malam. Mungkin lebih so sweet lagi pemandangannya. Dan kalau siang karena memang agak panas. Dan bagi yang menyukai foto-foto, kalian pas banget pilih di lantai paling atas ini. Karena untuk dari sisi sinar pencahayaan itu lebih baik. Ya, kecapean. Dia juga kecapean. Dan setelah puas berkeliling-keliling, daripada kita masuk angin lebih banyak lagi, jadi kita istirahat di dalam cabin. Kebetulan Ais emang suka mewarnai, dan jangan lupa ya, biar anak gak bosen, kita wajib bawa perlengkapan hobi anak seperti mewarnai atau baca buku atau mungkin game di HP. Jadi sekarang saya menunjukin nih sebenarnya kursi-kursi penumpang yang satu lagi ya, tapi ini dari jauh bisa kelihatan kan seperti kursi barisan seperti dalam kereta. Dan di sini sebenarnya ada juga playground, namun setelah saya cek ternyata playgroundnya itu sangat kecil dan jumlah anak-anak di kapal yang banyak, jadi anak saya tidak kebagian playground. Siapa di sini yang suka sama sunset? Dan ini waktu yang pas kalau kalian dalam perjalanan kapal feri menuju Bakau. Lihat di langitnya warna orange. Dan ini kalau tidak salah pukul 18 kurang 5. Dan kita 5 menit lagi sampai di Bakauheni. Bagus banget ya pemandangannya. Anak aku tuh suka banget berdiri di pinggir kapal sore-sore seperti ini. Iya. Iya sayang. Ya orang buang sampah sembarangan. Iya. Dan akhirnya setelah 1 jam perjalanan dengan 3 jam menunggu, kita sampai juga di Bakauheni. Yeay, akhirnya aku bisa tahu Pulau Sumatera paling ujung. Dan ini sebenarnya bukan pertama kali saya ke Pulau Sumatera ya. 37 tahun yang lalu saya pernah ke Pulau Sumatera. Namun itu sudah lama sekali. Dan kebetulan untuk ke Lampung saya belum pernah. Jadi ini pengalaman pertama saya menginjakkan kaki di Lampung. Halo Lampung.
Dan teman-teman, kondisi jalan tolnya sangat gelap sekali. Aku kira tol Tangerang Merak itu sudah paling gelap. Ternyata ada juga tol Lampung Bakau menuju Lampung atau Palembang yang lebih gelap lagi. Tapi kalau kalian ngantuk wajib untuk istirahat di rest area. Jangan dipaksain ya, karena memang takut terjadi apa-apa. Di sini ada kok menu-menu makanan lokal yang tersedia dan juga ada juga toilet. Jadi kalian bisa istirahat sebentar ya, setengah jam 1 jam agar kondisi kalian prima. Lumayan lah ya, cemilannya nggak begitu banyak. Dan akhirnya kita sampai juga di hotel. Kita bisa istirahat, rebahan. Dan juga ini kita lokasinya di Hotel Teluk Betung. Kenapa kita pilih Teluk Betung? Karena besok pagi kita mau ke Pahawang. Dari Teluk Betung ke Pahawang itu 1 jam. Kenapa kita nggak di kota Lampungnya? Karena kalau di kota Lampungnya itu kita jauh lebih lama, 20 menit menuju Pahawang. Nah, karena kita memang tidak ada rencana untuk city tour Banda Lampung, jadi kita pilih yang memang jaraknya lebih dekat ya. Namun di sini juga banyak kok yang jual makanan, kuliner, dan juga untuk Bandar Lampungnya juga dekat, sekitar 15 sampai 20 menit. Dan teman-teman, selamat beristirahat ya. Kita sampai hotel, kita mau mandi dulu, kita mau istirahat karena besok kita harus kumpulin tenaga lagi untuk menuju ke Pulau Pahawang. Rencananya besok kita berangkat jam 7 dari Teluk Betung. Jadi kita sarapan dulu jam 6, jam 7 kita berangkat. Kenapa kita harus pagi? Karena Pulau Pahawang itu rame banget. Dan juga kita memang jalan santai ya, jadi nggak ngebut. Dan memang sebenarnya kalau di Lampung itu nggak ada macet ya, seperti di Jakarta atau di Jawa Barat. Jadi ya kita jalan santai dulu. Semoga besok yang kita lancar. Ditunggu ya video besok saat kita sudah di Pahawang dan juga perjalanannya. Jadi kalian bisa tahu perjalanan ke Pulau Pahawang itu seperti apa, dan juga sekaligus pulang ke Merak kembali. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Sehat selalu ya. Dan jangan lupa subscribe. Thank you.